Assalamualaikum pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat datang di Sangingi Channel, channel yang membahas seputar pembangunan. Oke pemirsa, video kita kali ini kita akan membahas seputar pembersihan dalam bangunan ya. Untuk dibuat sepatu maupun balok maupun ring, nah itu seperti apa sih yang baik dan benar? Nah, ikuti terus video kami, jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan narasumbernya tentunya yang sudah berpengalaman di bidang ini ya. Siapa lagi beliau kalau bukan Mas Isa. Selamat siang Mas Isa. Ye, selamat siang Mas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya, kudu saya Mas. Siap. Mas, ini kalau boleh tahu pengerjaan hari ini tuh pengerjaan apa ini Mas? Kalau untuk proyeknya sendiri kan renovasi garasi Mas. Oh, Mengganti atap dengan dak. oke. Kalau boleh tahu lokasinya ini di mana ya? Lokasinya di Dau, Jalan Jambu, Bersekar nih, Malang Mas. Oke. Nah, ini Mas mau tanya tentang progres hari ini kan. Ini kalau kita lihat tentang besi-besi aja Mas ya. Ye, betul Mas. Nah, ini untuk proses pembersihan sendiri itu tahapnya ada apa saja Mas? Ye Mas, belum kita memulai besinya kan kita harus mencari tahu kegunaan besi ini untuk apa? Untuk kolom kah, untuk sepatu kah, untuk balok kah, untuk apa? Oh iya, karena benar-benar. kita harus seperti kebutuhannya dulu. Nah, kebetulan di kali ini kita dari bawah Mas ya. Oke. Jadi kita mulai dari pembersihan footplat, kayak ngarani orang Jawa sepatuan Mas. Iya benar. Sepatuan, terus kita untuk kolom dan nantinya juga untuk balok dan untuk dak. Oke. Nah, ini untuk kita bahas dari yang bawah dulu Mas. Ye. Untuk proses pembuatan sepatuan ini mencakup apa saja Mas? Oke, kalau dari sepatuan ini mencakup pertama kita gali dulu Mas ya. Oke. Untuk kedalamannya menyesuaikan karena kita juga untuk mencapai tanah kerasnya kan macam-macam Mas ya. Iya, Karena per daerah macam-macam. Tapi kebetulan di sini kemarin kita coba sekitar 120 cm itu sudah mencakup tanah keras dan cukup untuk menempatkan fondasi footplatnya. Untuk pembersihannya sendiri kita pakai besi 10 ulir Mas. Oh iya, Dengan jarak 12,5 cm dengan totalnya lebar fondasi footplatnya 75 cm. Oke. Nah, ini untuk hitungan yang barusan itu Mas, itu mampu menampung untuk tinggi berapa meter Mas? Sebenarnya kalau footplat kan bukan untuk mengarah ke tembok Mas ya. Karena footplat kan bergabung maksudnya bersambung dengan kolom lah. Sebenarnya itu untuk kebutuhan kolom aja Mas. Kalau tembok itu kan material finishing, jadi bukan untuk menampung footplat, untuk menampung tembok bukan sebenarnya footplat. Oh, Jadi susunannya kan dari footplat, kemudian kolom, kemudian balok. Nanti kalau ada lantai atasnya lagi ya kita dak, terus kita kolom lagi, kita balok lagi, kita dak lagi dan seterusnya. Oke. Gitu. Oh ya, ini berarti tadi salah Mas. Oke. Ini lebih lebih ke sambil wawasan juga Mas. Benar. Sebetulnya itu struktur itu sebenarnya tembok itu hanya finishing Mas. Bangunan Benar. itu sebenarnya kalau tidak ada temboknya harusnya sudah cukup bisa berdiri dengan struktur itu tadi. Iya. Makanya kalau gedung tinggi kan dibangun kolom-kolom dulu, terus plat-plat dulu, baru kita tambahkan tembok. Karena tembok kan maksud finishing bukan struktur. Oh ya, benar. Nah, ini Mas, untuk ukurannya sepatuan tadi, itu perhitungannya dari apa Mas? Dari lebar, terus jarak antar besi itu tadi, itu perhitungannya dasarnya dari mana? Maksudnya untuk berat apa atau lekat apa? Oh iya Mas, begitu. Kalau sebenarnya kalau untuk dari teknik sendiri kan semuanya ada perhitungannya. Benar. Juga bisa menggunakan hitungan secara real ataupun secara teknik dan sebagainya. Karena kita kan ini membangun cukup untuk 2 lantai, jadi kita mengambil kesimpulan kita ambil dari proyek-proyek sebelumnya Mas, dengan beban sekian untuk
untuk lantai sekian itu kita cukup menggunakan sepatu yang seperti ini begitu Mas. Jadi kebetulan kita sebelumnya pernah membangun rumah 2-3 lantai, jadi sepatu yang kita gunakan ukuran segitu dan jarak dan diameter besinya seperti itu. Jadi kita mengacu pada proyek-proyek kita sebelumnya dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tapi seandainya kita detailkan, insya Allah sudah aman Mas. Oke, siap. Nah, itu untuk proses pembuatan sepatunya sendiri itu Mas. Itu prosesnya seperti apa Mas? Biasanya besi kita potong dulu, terus kita tekuk sesuai dengan bentuk sepatunya seperti apa, kemudian kita ram ya. Setelah kita ram, terus kita masukkan ke lubang galiannya, kemudian kita cor. Oke. Nah, ini sekarang kita agak ke atas sedikit Mas. Iya. Untuk baloknya. Kolom dulu Mas. Oh ya, kolom, maaf. Oh, iya, Oh, siap, balok, siap. Oke, Kolomnya. Nah, Iya, untuk Mas. kolom dengan sepatu ukuran sekian, itu Iya. harusnya kolom itu ukuran berapa Mas? Untuk yang apa sih ringnya itu loh? Oh, kalau itu macam-macam aja, tergantung kebutuhan ya. Karena kita sifatnya renovasi dan kita tidak bisa injeksi slope Mas. Kalau injeksi slope otomatis tembok-tembok yang sudah ada kan hancur Mas, jadinya kan roboh. Oh. Jadinya kita gunakan setelah sepatu itu langsung kolom dengan dimensi 30 kali 30 Mas. Kemudian dengan diameter besi 12 kombinasi 10 ulir, bagel diameter 6 mili dengan jarak 12,5 cm. Oke. Gitu Mas. Nah, ini untuk dimensi sekarang. Iya, Mas. Dimensi 30 kali 30 itu diputuskan sekian. Itu perhitungannya dari tingginya atau dari sepatunya Mas? Itu perhitungannya bukan dari tinggi, bukan dari Mas. Kalau secara teknik itu kan lebar kolom paling enggak sama dengan dimensi kolom sama dengan dimensi lebar balok Mas. Kebetulan kita ini menggunakan balok rencananya ya Mas, karena Ya. kita memakai bentang 7 meter. Jadi kita memakai baloknya 25 kali 50 cm. Jadi kolom yang cocok untuk diameter dimensi baloknya seperti itu yaitu sekitar 30 kali 30 cm. Dengan itu pun kita juga pernah mengerjakan seperti itu Mas. Jadi bentang 7 meter kita pakai kolom dan dimensi balok yang seperti itu. Oke. Jadi mengacu lagi sama pengalaman dan yang sudah pernah kita kerjakan. Tapi kalau mau didetailkan untuk perhitungan secara struktur, memakai analisa dan sebagainya, insya Allah sudah cukup Mas. Oke, siap. Oke, gitu, Mas. Oke, ini untuk kolomnya sendiri Mas. Besi yang digunakan untuk ukuran besi yang digunakan itu acuannya dari mana Mas? Misalkan harus menggunakan 8 atau 10, itu acuannya seperti apa? Oke, ya karena itu tadi Mas, kita sudah mengerjakan seperti itu dengan insya Allah dengan mengacu yang ada. Dimensi balok itu kalau nggak salah berapa nih Mas? Belum lupa nih. Nah nanti kalau nggak itu nanti saya share juga di video kali ini Mas. Oke. Jadi untuk perhitungan dimensi balok minimal berapa dengan bentang segitu itu ada nanti Mas. Oke. Nah, sekarang untuk keseluruhannya, untuk proses pengecoran ini itu membutuhkan waktu berapa lama Mas kira-kira? Kalau kita schedule-nya untuk proyek kali ini ya sekitar 7-9 minggu Mas ya. Jadi nanti kita ya, kalau untuk detail berapa waktu lamanya yang dibutuhkan ya tetap kita sesuai progres lapangan dan melihat kondisi lapangan Mas. Karena kan itu tadi ya menyesuaikan kondisi lapangan lah. Jadi kita sehari bisa mengerjakan sepatu 2, kadang ya bisa untuk pemisahannya saja. Jadi nanti kita mengatur sesuai kondisi lapangan aja. Oh, itu sudah full sama daknya Mas ya? Oke, insya Allah sekitar segitu. Jadi sekitar waktunya 7 minggu sampai 9 minggu Mas. Oke. Ini kalau boleh tahu luasnya berapa ini Mas? Luasnya kurang lebih 7 kali 10 meter Mas. Wah, lumayan luas sekali ya. Oke Mas, betul. Oke Mas, kami rasa sangat jelas tadi ya keterangannya untuk masalah pembesian ini dan untuk corlah tentunya ya. Semoga informasi kali ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di rumah. Iya Mas. Pesan-pesannya Mas? Pesan-pesannya tetap semangat, semua bekerja, kita semua bekerja harus tetap semangat. Siap. Oke, terima kasih Mas Isa.
Nah, itulah tadi liputan kita pada hari ini tentang pembersihan ya. Nah, untuk pemirsa mungkin masih ada pertanyaan selain dari pembicaraan kita tadi, bisa langsung komen di bawah. Oke pemirsa, sebelum kami mohon undur diri, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya ya. Oke, sekian dari kami dan Assalamualaikum.